Penghargaan dimulai. Situs resmi Guthrie Lady Award menarik perhatian para dokter dan pecinta medis di seluruh dunia. Jika tim mana yang digantung di situs resminya, bisa dikatakan akan memalukan dunia. Mengenai provokasi Sue Mingqing, Wu Ziyuan hanya berkata dengan santai, saya tidak tahu apakah Si Liyun, murid tertinggimu, telah dipromosikan di Institut Akademisi Peng. Wajah Sue Mingqing tiba-tiba menjadi gelap, dan dia tidak menjawab. Pada awalnya, karena Si Liyun berbohong, dia sering kehilangan muka dalam masalah ini. Ini adalah bayangan besar di hatinya, bahkan tidak nyaman jika disentuh, apalagi ditusuk oleh Wu Ziyuan seperti ini di hatinya. Wu Ziyuan melihat Sue Mingqing tidak menjawab, jadi dia tersenyum dingin dan menghina. Kemudian dia menoleh dan memotong jendela obrolan kecil Qi Gui, dan bertanya dengan cemas. Qi Jiu, apakah obat baru dari institusimu belum sempat masuk uji klinis? Haruskah kita mencoba tikus sebelum juri mulai memilih? Jika ada yang salah dengan tikus, mereka akan segera membatalkan pendaftaran. Meski ini juga memalukan, lebih baik digantung di situs resmi untuk ditonton oleh para dokter di seluruh dunia. Tapi dia tidak mengatakannya secara langsung. Di dalam hati Wu Ziyuan, Qi Gui bukanlah orang yang tidak bisa diandalkan. Tanda hubung. M. Negara. Begitu Qi Gui kembali dari institut, setelah mandi, dia melihat pesan dari Wu Ziyuan. Perlahan dia bertanya. Tidak lama kemudian, Wu Ziyuan kembali bertanya. Qi Gui, apa yang memberi Anda ilusi bahwa saya belum melakukan uji klinis? Wu Ziyuan, bahkan para senior di kelompok ahli kami belum pernah mendengar bahwa Anda telah melakukan uji klinis. Apakah Anda yakin ini ilusi saya? Qi Gui, saya hanya menggunakan obat ini untuk pasien di panti jompo, mungkin beritanya diblokir. Wu Ziyuan, yang tinggal di panti jompo itu adalah pejabat tinggi negara atau pejabat yang cukup kuat untuk mempengaruhi situasi suatu negara. Kondisi mereka secara alami akan diblokir, dan hanya dokter yang merawat dan sejumlah kecil orang terkait yang mengetahuinya. Jika Qi Gui memberikan obat kepada orang-orang ini, dia tidak mungkin diketahui oleh orang lain di tim ahli. Wu Ziyuan terdiam untuk waktu yang lama, akhirnya dia tidak bisa menahannya dan menghela nafas pelan, aku sedikit iri padamu, tapi aku dipercaya oleh orang-orang besar itu. Bahkan obat baru pun tidak ragu untuk digunakan karena direkomendasikan oleh Qi Gui. Seberapa percaya ini? Jika Sue Ming dan Si Liyun tahu, mungkin kelak dia akan malu dan tidak berani pamer lagi, kan? Qi Gui tersenyum, mungkin karena aku tidak pernah salah. Wu Ziyuan melihat kata-kata yang dikirim oleh Qi Gui, dan setelah beberapa saat, dia dengan enggan menahan keinginan untuk menghilangkannya. Tanda hubung. Waktu berlalu dalam sekejap. Sebentar lagi tiba di hari penghargaan Nyonya Guthrie. Selain undangan nominasi untuk tim peneliti Guiling yang diberikan oleh tim resmi dari Guthrie Lady Award, Akademisi Peng dan Orlando Nielsen mengirim pesan pribadi kepada Qi Gui sehari sebelumnya. Qi Gui berterima kasih satu persatu, dan kemudian memesan kamar untuk selusin peneliti di institutnya. Keesokan harinya, sekelompok orang berjumlah 20 orang datang ke tempat pemberian penghargaan Nyonya Guthrie. Su Wen dan yang lainnya baru pertama kali datang ke luar negeri untuk menghadiri acara penghargaan besar seperti itu. Ketika mereka baru saja memasuki tempat, semua orang tercengang oleh suasana khidmat di tempat itu. Mereka duduk tegak dan tidak berani melirik ke samping. Selain tim Qi Gui, tim peneliti dari negara lain, baik yang masuk nominasi atau tidak, mulai masuk satu demi satu. Lagi pula, meski tidak bisa mendapatkan nominasi, bisa bertemu dengan beberapa petinggi medis di tempat tersebut, bagi beberapa tim medis kecil, semuanya adalah darah. Keselamatan tim. Tidak lama kemudian, Su Wen melihat tim Si Liyun. Si Liyun jelas berdandan dan berjalan di depan dengan Sue Mingqing, diikuti oleh 6 atau 7 orang. Su Wen berbisik kepada Qi Gui. Kak Qi, akademisi Si juga sudah sampai. Petik 2. Tepat ketika dia berbicara, Si Liyun juga memperhatikan Qi Gui. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik kepada Sue Mingqing, jadi Sue Mingqing membawa anggota timnya ke arah Qi Gui. Sue Mingqing adalah generasi tua ahli di kelompok ahli, seumuran dengan Wu Ziyuan, dan dia adalah senior dari beberapa orang Qi Gui. Ketika dia datang, Qi Gui berdiri lebih dulu dan menyapa dengan sopan. Senior Sue. Petik 2. Su Wen juga berdiri dan menyapa Sue Mingqing. Sue Mingqing mengangguk sambil tersenyum dan melihat sekeliling. Semua elit dari berbagai negara datang ke upacara penghargaan hari ini. Apakah Anda memenangkan penghargaan atau tidak, Anda bisa mengenal beberapa orang lain adalah hal yang baik bagi tim baru. Profesor Qi, menurutmu begitu? Mendengar dia berkata seperti itu, Su Wen di belakang Qi Gui tidak bisa menahan alis mereka. Seperti yang kita semua tahu, Institut Qi Gui baru saja didirikan setahun yang lalu. Penelitian pertama setelah didirikan adalah menyerahkan obat untuk kompetisi, tim baru yang tepat. Apa maksud perkataan Sue Mingqing sudah jelas. Su Wen melirik Qi Gui. Namun, Qi Gui tampaknya sama sekali tidak mendengar maksud Sue Mingqing, dan mengangguk sambil tersenyum. Apa yang Anda katakan benar. Namun, jika Anda ingin membawa Profesor Si mengenal orang lain, tidak terlalu baik untuk duduk di sini. Setelah itu,
Dia menunjuk ke sudut yang agak miring di sebelah kiri. Petik 2 titik titik titik. Anda harus duduk di sana. Itu adalah pintu keluar dari seluruh venue, tidak peduli tim mana yang harus pergi dari sana, siapapun yang ingin Anda sapa pada saat itu, Anda dapat menyapa siapapun. Sudut ruangan itu penuh dengan tempat berkumpulnya beberapa tim kecil yang bahkan tidak mendapatkan nominasi. Qigui tidak bisa melawan, tetapi mengembalikan instruksi Sue Mingqing dengan tenang. Si Liun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Karena posisi itu sangat bagus, kenapa Profesor Qi tidak duduk di sana? Qigui menjawab dengan sangat tenang. Kami memenangkan hadiah pertama, jadi orang secara alami akan datang dan berteman dengan kami. Tidak mudah untuk duduk di samping orang lain. Petik 2. Si Liun langsung tertawa karena perkataannya yang arogan dan arogan. Bahkan Sue Mingqing tidak bisa menahan tawa sarkastik. Bahkan tim peneliti medis terkenal di dunia telah melakukan reformasi abad ini pada instrumen MRI, yang telah memajukan pengujian medis selama 100 tahun, keselamatan tim tidak berani mengatakan dengan begitu percaya diri bahwa mereka bisa memenangkan tempat pertama di ajang Nyonya Guthrie Award. Kalau bisa menyerahkan murid yang begitu percaya diri, pasti Akademisi Wu akan sangat senang. Sue Mingqing berkata dengan mengejek. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba ada sensasi kecil di seluruh venue. Qigui, Sue Mingqing, Si Liun, dan yang lainnya menoleh untuk melihatnya. Mereka melihat Yu Junyao berjalan berdampingan dengan seorang wanita yang mengenakan jas putih, terlihat berusia 50 tahun, mengenakan kacamata berbingkai hitam, dan ekspresi wajah yang sangat serius. Melihat orang yang datang, semua orang berseru. Bukankah itu Dr. Wen Yan dari Institut Yu? Saya mendengar bahwa dia tidak pernah menghadiri upacara penghargaan apapun, dan hanya fokus pada berbagai penelitian. Selama bertahun-tahun, meskipun tidak ada penelitian besar, posisi keluarga Wen di negara ini juga sangat tinggi di dunia medis. Di sampingnya adalah Tuan Yu Junyao, ketua grup Yu, kan? Yang lainnya terkejut. Sepertinya, institut riset di bawah grup Yu kemungkinan besar akan memenangkan hadiah pertama kali ini. Jika tidak, dia tidak akan hadir secara langsung. Tidak mungkin bisa mengejarnya. Untuk sementara, terlepas dari apakah mereka dinominasikan, banyak tim medis bergegas untuk menyapa Yu Junyao dan Wen Yan. Lagi pula, grup Yu adalah dan orang kaya terkenal di negara ini. Bahkan jika Yu Junyao bersedia membocorkan sejumlah uang dari celah jarinya dan menginvestasikan sejumlah dana penelitian di tim mereka, itu akan cukup bagi mereka untuk bersantai selama 1 atau 2 tahun. Pada saat yang sama, berbagai reporter, videografer, dan lainnya yang diundang oleh grup Yu sudah ada di posisi mereka. Ketika Yu Junyao dan Wen Yan datang, mereka mengarahkan kamera ke arah mereka satu demi satu, dan merekam adegan mereka dikelilingi oleh bintang dan bulan melalui berbagai sudut. Setelah selesai syuting, dia mengarahkan kamera ke tim Qigui dan mengambil foto adegan timnya yang sepi dan tidak ada yang peduli untuk dibandingkan. Qigui memperhatikan bahwa kamera yang tidak ada di tempat itu sedikit mengernyit. Sue Ming dan Si Liun juga menyapa Yu Junyao dan Wen Yan untuk pertama kalinya. Mendengar Sue Ming dan Si Liun datang dari China, Yu Junyao tersenyum dan berkata, "Aku sangat menghargai para dokter elit di China. Setelah acara penghargaan selesai, mari kita diskusikan proyek penelitian investasi." Sue Ming dan Si Liun tidak menyangka dirinya akan seberuntung itu. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat, dia bisa mendapatkan wanita ini dan hadiah dari pemangsa bisnis nasional. Sue Ming dan Si Liun dengan senang hati meninggalkan nomor kontaknya dan memuji Yu Junyao beberapa kata sebelum akhirnya dia kembali dengan bersemangat. Melihat Qigui dan Su Wen masih duduk dengan tenang, dia tidak bermaksud untuk menyapa Yu Junyao dan Wen Yan sama sekali. Si Liun tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer dan berkata, "Profesor Qi, tidakkah kamu ingin menyapa Tuan Yu dan yang lainnya?" Tuan Yu tampaknya sangat mengagumi orang China. Guru dan saya baru saja melaporkan kewarganegaraan mereka, dan dia setuju untuk berinvestasi di institut kami. Meskipun Institut Sue Mingqing juga menerima dana besar dari negara itu setiap tahun. Namun, dapat memperoleh investasi dari investor asing, yang berbeda dengan alokasi domestik. Ini bahkan lebih berguna bagi institut untuk keluar dari negara dan berkembang ke dunia. Setelah Si Liun selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk menantikan hal ini. Suatu hari, ketika dia dan institut guru pergi ke luar negeri dan menjadi terkenal di dunia, Qigui bahkan tidak bisa mengejarnya. Setelah mendengarkan kata-kata Si Liun, Qigui tidak menunjukkan rasa iri atau ekspresi lain, dan ekspresinya masih datar. Mata aprikotnya melirik ke arah Yu Junyao dengan santai. Setelah berpikir sejenak, ia masih mengingatkan persahabatan dengan negara lain. "Aku sarankan kalian jangan mengambil investasinya." Petik 2. Dia tidak hanya menyinggung Tuan Muda Yu di jalur umum klub, tetapi juga melukainya dan benar-benar menjatuhkan wajah Yu Junyao. Yu Junyao tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang orang China sebelumnya, bagaimana mungkin dia memiliki kesan yang baik sekarang? Si Liun sama sekali tidak menaruh kata-kata Qigui di dalam hatinya dan mencibir. "Kamu cemburu saja." Setelah berbicara, dia meraih tangan Sue Mingqing dan duduk di samping tim Yu Junyao dan Wen Yan.
Aku tidak tahu apakah ini kebetulan. Tim Yu Junyao dan Wen Yan duduk di sebelah tim Qi Gui, dan Yu Junyao dan Qi Gui dipisahkan oleh satu lorong. Yu Junyao menoleh dan melirik Qi Gui, matanya suram. Qi Gui bahkan tidak menoleh. Pada saat ini, staf datang dan berbisik kepada Qi Gui. Profesor Qi, akademisi Peng di belakang panggung mencarimu. Petik 2. Mendengar Peng Xiao yang mencarinya, Qi Gui mengangguk, menoleh dan memberitahu Su Wen, lalu mengikuti staf ke belakang panggung. Buku kuno. Qi Gui mengikuti staf ke belakang panggung. Si Liun memperhatikan dan menoleh untuk bertanya pada Su Wen. Profesor Qi mau pergi kemana? Su Wen tidak suka dengan wanita yang berniat jahat ini, dan berkata dengan marah. Pergi ke kamar mandi, apakah kamu juga mau pergi? Si Liun terdiam. Su Mingqing tersenyum dan berkata, anak muda jangan marah begitu. Kalian masih muda dan tidak mengerti. Ketika aku seumuran ini, kamu akan tahu betapa pentingnya hubungan. Petik 2. Meskipun Su Wen tidak tahu situasinya, dia memiliki rasa percaya diri terhadap Qi Gui. Mendengar itu, dia hanya tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatianmu, tetapi koneksi profesor kami tidak sebanding dengan seorang bos bisnis. Petik 2. Siang Nuan duduk di sampingnya dan diam-diam mengacungkan jempolnya. Tidak bisa tidak, kelompok orang yang dipimpin oleh Qi Gui ini sangat teliti dalam mempelajari kemampuannya dengan sopan. Raut wajah suram Yu Junyao tiba-tiba menjadi suram lagi, dan ia mencibir. Kamu tidak punya kemampuan, tapi kamu tidak punya kemampuan. Profesor kecil China, apa hubungannya? Bukankah dia bisa dibandingkan? Konyol sekali. Su Ming dan Si Liun bergegas untuk menyenangkan Yu Junyao dan mengabaikan Su Wen. Tanda hubung. Belakang panggung. Qi Gui awalnya mengira Peng Xiao hanya mencarinya, tetapi dia mengikuti staf dan menemukan bahwa ada seorang pria asing yang menunggu di sana. Halo, Profesor Qi. Pria itu mengenakan pakaian juri dengan rambut pirang yang menyilaukan. Ketika melihat Qi Gui, dia menyapa dengan senyum di wajahnya murid guru Nelson, Donnie. Sebelumnya aku sudah lama mengagumimu, akhirnya hari ini aku bisa bertemu denganmu. Ternyata orang dari keluarga Orlando. Qi Gui mengangguk dan berkata dengan sopan. Halo, petik 2. Peng Xiao tersenyum di sebelahnya dan berkata, awalnya aku ingin menunggu sampai upacara penghargaan selesai, kemudian mengatur pertemuan kalian. Tapi dia tidak terburu-buru dan ingin bertemu denganmu sekarang. Petik 2. Qi Gui tersenyum saya juga merasa terhormat bahwa kepala siswa Tuan Nelson sangat menghargai ini. Donnie mendengar pujian Qi Gui yang tidak peduli, dia tersenyum dan menyerahkan kotak hadiah yang indah itu kepada Qi Gui. Ini adalah niat kecilku, aku harap Anda menyukainya. Petik 2. Qi Gui mengambil kotak itu dan membukanya, matanya tiba-tiba sedikit terkejut. Dia menutup kotak itu dan menyerahkannya kembali kepada Donnie. Hadiah ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Petik 2. Kotak itu berisi buku medis kuno yang belum ditemukan. Dia dan Donnie tidak pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Meskipun dia sangat tertarik dengan buku kuno ini, mereka memang tidak cocok menerima hadiah yang begitu mahal. Donnie tidak menjawab, tetapi tersenyum dan berkata, Anda adalah orang yang ingin menjadi bagian dari keluarga. Aku masih merasa lalai karena hadiah ini untukmu. Aku memberikan hadiah ini dengan keegoisanku sendiri, jika Anda tidak masuk ke keluarga kami lagi, kami harap Anda bisa membantu kami. Setelah mengatakan ini, Qi Gui tidak lagi mengelak dan dengan hati-hati menyimpan kotak itu. Jika kalian membutuhkan bantuan di masa depan, silakan sebutkan. Petik 2. Donnie pun merasa lega. Keduanya mengobrol lagi. Ketika waktu sudah mendesak, Qi Gui pergi. Dia duduk kembali di kursinya dan dengan tidak sabar mengeluarkan buku kuno itu dan membacanya seperti harta karun. Sisi lain, ketika Yu Junyao melihat Qi Gui kembali dari kamar mandi, dia memegang sebuah buku rusak dan melihatnya dengan sedikit penghinaan di matanya. Tim medis bintang legendaris. Cahaya lampu redup, dia tidak bisa melihat dengan jelas buku itu, tetapi dia mendengar bahwa ada banyak novel kertas di China yang sengaja dibuat menarik seperti ini. Profesor ini mungkin merasa upacara itu membosankan dan diam-diam mengintip novel. Beberapa saat sebelum upacara resmi dimulai, semua tim medis di lapangan saling menjalin hubungan dan bertukar kartu nama. Hanya semua orang di tim Qi Gui yang duduk dengan tenang di kursinya, seolah tidak tertarik dengan hal-hal di sekitarnya. Pada saat ini, ada sensasi yang lebih besar lagi di pintu. Kali ini, sensasi itu terlalu besar. Tidak hanya Yu Junyao dan Wen Yan yang menoleh untuk melihatnya, tetapi Qi Gui juga mendongak dan melihatnya. Di depan pintu, puluhan orang berseragam Uni Presiden Institute dengan kartu bermerek di dada mereka masuk. Yang dipimpin adalah seorang yang khas orang China, dengan rambut hitam dan mata hitam, rambutnya diikat malas di belakang, dan tangan di saku seragam putih, berjalan seperti angin, dan tempat yang serius dipaksa keluar dari temperamen karpet merah olehnya. Puluhan orang di belakangnya, baik pria maupun wanita, memiliki temperamen yang berbeda. Begitu mereka tiba, cahaya di seluruh tempat acara tampaknya tertuju pada mereka, membuat orang tidak bisa mengalihkan perhatian mereka. Seseorang langsung berseru, "Ya, ya keselamatan tim."
Astaga, itulah yang dikatakan dunia medis setiap tahun keselamatan tim. Saya mendengar guru saya mengatakan bahwa mereka disebut tim bintang di bidang medis. Saya pikir itu mengacu pada pencapaian mereka. Sekarang saya melihatnya dan menemukan bahwa itu mengacu pada temperamen mereka. Ketika tim ini merekrut orang, apakah masih ada standar penampilan dan temperamen? Bagaimana orang di dalam bisa secemerlang bintang? Sang Xia yang paling depan adalah Dr. Biu, kan? Dia adalah legenda. Aku mendengar bahwa bahkan petinggi dari International Medical Union mengundangnya untuk bergabung dengan Medical Union, tapi dia menolaknya dengan acuh tak acuh, dengan alasan terlalu membosankan. Benar, benar, aku juga ingat itu. Saat itu, seluruh dunia medis dibuat heboh, dan semua orang ingin melihatnya tertawa. Siapa tahu hanya butuh waktu 1 tahun untuk membuktikan bahwa dunia medis global sensasional benar. Tidak hanya itu, Akademisi Peng secara pribadi telah membuka jalur hijau untuknya, yang menyatakan bahwa selama itu dia, tidak peduli apakah dia bergabung dengan Liga Kedokteran Internasional atau tidak, dia dapat menggunakan sumber daya apapun di Liga tanpa syarat. Bahkan Su Wen tidak bisa menahan keterkejutannya. Kak Qi, itu benar-benar tim medis, bukankah itu bintang yang datang untuk bertanding? Mata Qi Gui telah kembali ke buku kuno dan dengan acuh tak acuh berkata. Bukan, petik 2. Su Wen, melihat penampilan Kak Qi yang acuh tak acuh, entah mengapa, tiba-tiba dia merasa bahwa yang disebut tim bintang tidak lebih dari itu. Tidak hanya Su Wen, seluruh anggota tim Guiling tiba-tiba tenang. Sisi lain, Sue Mingqing dan Si Liyun lagi ramai dan ingin berdamai dengan keselamatan orang-orang menyapa. Tadi saat Yu Junyao dan Wen Yan datang, hanya 2/3 tim medis yang biasa menyapa mereka, tetapi sekarang semua tim medis kecuali tim Qi Gui, tidak peduli senioritas atau kekuatan, semuanya mengelilingi masa lalu dan keselamatan tim menyapa. Biu jelas sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Dia hanya mengangguk ringan untuk menyapa orang lain. Sampai dia mendengar perkenalan diri Sue Mingqing. Halo Dr. Biu, kami adalah tim medis dari China. Sepasang mata Biu yang tenang akhirnya menunjukkan ekspresi. Ia menoleh untuk melihat Sue Mingqing. Selanjutnya 616 melihat saja sangat meresahkan.